Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang KD, aspek Trigatara dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara, serta peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Aspek Trigatara dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra. Meliputi apa saja? Yaitu aspek alamiah atau Trigatara dan aspek sosial atau Pancagatra. Trigatara meliputi posisi dan lokasi geografis negara. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Dan keadaan dan kemampuan penduduk. Itu Trigatara. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang biasa kita singkat Polexosbud-Ankam. Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling independensi. Demikian juga antara Trigatara dan Pancagatra. Aspek Trigatara. Apa itu aspek Trigatara? Ada satu, letak dan bentuk geografis. Ingat bahwa letak Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 35 derajat bujur timur, dan 141 bujur timur. Serta di antara garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator. Sehingga Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan dan kemampuan penduduk, itu yang aspek kedua. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi pertahanan nasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Kemudian aspek Trigatara ketiga, yaitu keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam, sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukiman bumi, di laut, dan di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber alam yang berlimpah ruah. Keadaan kekayaan alam bangsa Indonesia itu sangat subur. Ya, kita lihat bahwa kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat atmosfer di permukaan bumi yang sudah disebut tadi. Ya. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang melimpah ruah.
Ya, lanjut. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atas asas maksimal, lestari, dan berdaya. Apa penjelasannya? Kita lihat. Apa itu asas maksimal? Bahwa sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas lestari. Bahwa apa itu asas lestari? Lestari, pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. Sedangkan asas berdaya saing, artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Kemudian, aspek sosial atau Pancagatara. Pancagatara adalah aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal ini yang termasuk aspek tersebut atau aspek Pancagatara sebagai berikut. Satu, ideologi. Secara umum, bahwa ideologi itu apa, nak? Ideologi itu suatu gagasan. Ya, gagasan atau cita-cita. Ideologi adalah pengetahuan dasar, ya, atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan cita-cita diciptakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Satu, ideologi harus diikut atau ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Dua, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Tiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Empat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Dalam strategi pembinaan ideologi, berikutnya adalah beberapa prinsip. Pada sampaikan beberapa hal saja. Satu, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Tiga, ideologi harus dijadikan panglima. Sudah disebutkan. Empat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. 5. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. 6. Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalisme, dan berkeadilan. Kemudian, satu kesatuan politik. Satu kesatuan politik dapat diartikan sebagai asas, haluan, dan
kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintahan berfungsi sebagai output. Satu, kesatuan ekonomi. Kegiatan ekonomi haruslah merupakan keseluruhan kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata di seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menghindari private liberalism atau kebebasan, etatisme, dan tidak dibenarkan dengan monopoli. Satu, kesatuan sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi kedaulatan atau mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan yang biasa kita kenal dengan ATHG. Ya. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, ya, langsung maupun tidak langsung, yang melanggar atau yang akan membahayakan Pancasila dan UUD 45. Esensi ketahanan nasional budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Maka diperlukan adanya ketahanan budaya yang merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga negara masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap kompetensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang yang kelima, satu, kesatuan HANKAM atau pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi ATHG yang kita sebut tadi. Ya, yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketahanan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipolexos Hankam disusun, dikerjakan secara terpimpin, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Kemudian ada beberapa prinsip ketahanan nasional. Apa saja, nak? 1. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. 2. Pertahanan keamanan berlandaskan pada
landasan ideal Pancasila. 3. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. 4. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan. 5. Keamanan nasional atau sistem Hamkamnas dan sistem pertahanan dan keamanan raya semesta. Sekali lagi, pada dasarnya semuanya harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, tadi ada Astagatra, bagaimana hubungannya antara Trigatra dan Pancagatra, serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan independensi, yang artinya adalah sebagai berikut. 1. Ketahanan nasional pada hakikatnya ikatan bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam pandayagunaan secara optimal antara gatra ilmiah dan gatra sosial. 2. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu, saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan negara nasional atau astagatra. Di samping itu juga adanya kelemahan yang harus kita hindarkan dan yang kelebihan kita laksanakan. Ya. Kemudian, astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung dari sifat setiap gatra. 1. Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. 2. Gatra ideologi, politik, dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. 3. Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan yang lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan. 4. Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan yang lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan. Kemudian pokok bahasan peran serta warga negara menuju implementasi wawasan Nusantara. Anak-anakku, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pada sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan. Dan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasar cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah. Ya. Nih. Kemudian implementasinya.
Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai pernyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia. 5. Dalam pembinaan keseluruhan aspek kehidupan nasional, sebagaimana dilaksanakan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata seluruh Indonesia. 6. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun kalau kita lihat peran serta yang harus mendapat asas-asas atau peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara dalam tatanan kehidupan nasional memerlukan pelaksanaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara bisa kita lihat 1. Mendukung peraturan persatuan bangsa, berkomunikasi yang adil atau berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan di dalam masyarakat. 5. Mempunyai kemampuan berpikir bersikap nasional atau rasional dan dinamis. 6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara yang membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. 7. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan mewujudkan kepentingan nasional. Masih banyak, nanti anak-anakku bisa mengurai sendiri implementasi itu, dan misalnya memelihara dan memperbaiki demokrasi, ya, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Ya. Terima kasih. Berarti tentang wawasan Nusantara kali ini sudah selesai. Selamat dan sukses selalu untuk anak-anakku kelas 10. Terima kasih. Bisa enggak, Mas?